Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramdan Pastia dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya ingin membahas forum. Langsung saja kita mulai ke slide pertama, yaitu pengertian korupsi. Korupsi adalah gejala masyarakat yang dapat dijumpai di hampir segala tempat. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencangkup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Adapun teori korupsi, menurut Jack Blom Gone Theory. Menurut Jack Blom Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Lalu teori korupsi menurut Donald R. Crazy Fraud Triangle Theory. Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Ada tujuh tipologi korupsi. Yang pertama itu korupsi transaktif, korupsi otogenik, lalu ada korupsi ekstortif, korupsi suportif, korupsi investif, korupsi defensif, dan korupsi nepotistik. Korupsi transaktif. Korupsi transaktif adalah korupsi yang melibatkan kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan keduanya dan dengan aktif diusahakan keuntungan ini oleh kedua pihak tersebut. Korupsi ekstortif. Korupsi ekstortif adalah jenis korupsi di mana pemberi dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal yang dihargainya. Lalu ada korupsi investif. Korupsi investif adalah jenis korupsi berupa pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung akan adanya keuntungan tertentu. Selain keuntungan yang dibayangkan akan didapat di masa yang akan datang. Lalu ada korupsi nepotistik. Korupsi nepotistik adalah korupsi yang terjadi karena penunjukan yang tidak sah kepada teman, sanak saudara atau kerabat untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau pemberian perlakuan khusus seperti pemberian proyek pemerintahan dan lain-lain. Adapun korupsi defensif. Korupsi defensif adalah perilaku korupsi korban pemerasan. Korupsi jenis ini dilakukan untuk mempertahankan diri. Lalu ada korupsi nepotistik. Korupsi ini adalah korupsi yang dilakukan seorang diri. Korupsi jenis ini tidak melibatkan orang lain karena pelakunya hanya seorang saja. Korupsi otogenik terjadi ketika seseorang memiliki keuntungan karena mempunyai eh, informasi sebagai orang dalam. Lalu ada korupsi suportif. Korupsi suportif adalah korupsi yang dilakukan untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.